Pemusnahan amunisi tak layak pakai menewaskan 13 orang di lokasi kejadian. Deddy Mulyadi laporkan ke Komnas HAM terkait kirim pelajar ke barak militer. Musim haji resmi dimulai, ditandai dengan penggulungan atau pengangkatan kiswah Ka'bah. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Ninda Destiani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar sepekan selengkapnya. Kapuspen TNI Maijen Christomei Sianturi angkat bicara terkait peristiwa yang menewaskan 13 orang saat pemusnahan amunisi tak layak pakai oleh TNI AD di Garut. Kapuspen TNI menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi internal terkait insiden tersebut. Pak Kristo, mungkin sedikit penegasan saja Pak terkait dengan kejadian yang terjadi di Garut ini. Bagaimana kronologi, kemudian berapa jumlah korban baik dari anggota TNI sendiri dan juga warga sekitar. Kemudian dengan adanya warga sipil yang kemudian bisa mengakses tempat tersebut, apa evaluasi yang akan dilakukan oleh TNI ke depannya Pak? Ya, jadi memang Panglima TNI menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas kejadian ini. Kan kita juga kehilangan 4 orang prajurit terbaik kita dari TNI Angkatan Darat, ya, atas nama Kolonel CPL Antonius Hermawan sebagai Kepala Gudang Munisi 3 Pusat Pelatihan Angkatan Darat. Itu teman saya Pak, satu angkatan sama saya beliau, ya. Kemudian ada Mayor CPL Anda Rohanda, Kasimin Gud Bakum Kuwusu 3 Puspalat, Kopda Eri Priambodo, anggota Kuwusu 3 Puspalat, dan Pratu Aprilius Riawan, anggota Kuwusu 3 Puspalat. Termasuk ada 9 warga sipil yang turut menjadi korban di lokasi ledakan. Ya, atas nama Saudara Agus bin Kasmin, Saudara Ipan bin Obur, Saudara Anwar bin Inon, Saudara Ius Ibing bin Inon, Saudara Ius Rijal bin Sepuluh, Saudara Toto, Saudara Dadang, Saudara Rustiawan, dan Saudara Endang. Saat ini ke-13 jenazah korban di lokasi ledakan tadi sudah dibawa ke RSUD Pamengpeuk untuk dilaksanakan otopsi dan pemulasaran jenazah. Tim di tempat kejadian masih mengamankan atau mensterilisasi wilayah sehingga tidak ada prajurit TNI maupun masyarakat yang mendekat ke lokasi kejadian sampai tempat itu betul-betul dirasakan atau sudah dinyatakan steril oleh dari tim Pusat Pelatihan Angkatan Darat, ya. Dan lahan itu memang sudah merupakan lahan yang memang rutin digunakan untuk pemusnahan munisi yang sudah akhir tadi. Memang lahan itu milik dari BKSDA Kabupaten Garut, gitu ya. Nah, nanti ke depan tim investigasi ini akan bekerja mencari tahu, menyelidiki apakah prosedur tetap atau standard operating procedure dalam rangka pemusnahan ini sudah betul-betul dikerjakan atau tidak. Nah, gitu. Kalau sudah dikerjakan, apa evaluasinya? Kenapa masih bisa terjadi seperti ini sehingga seorang kepala gudang munisi saja bisa menjadi korban, gitu ya, di dalam kegiatan pemusnahan munisi yang sudah akhir tadi, gitu ya. Karena yang perlu diketahui oleh masyarakat juga bahwa munisi ini adalah munisi abnormal, munisi yang sudah di luar batas pemakaiannya atau kadaluarsa. Ada munisi kaliber kecil, ada munisi kaliber besar, MKK dan MKB, ya. Contoh MKK itu adalah apa? Munisi 5,56 mm, 9 mm, 7,62 meter. Tentunya berbeda dengan granat, dengan mortir, gitu ya. Dibuat tahun berapa? Oh, di negara mana? Masa pakai berapa? Oh, 15 tahun. Oh, 20 tahun. Nah, setelah itu berarti munisi itu tidak bisa digunakan lagi karena tadi dikhawatirkan dia bekerja sudah tidak dalam kondisi normal. Yang seharusnya dia tahan dalam kondisi sekian derajat suhunya, bisa jadi dia di luar itu, gitu loh, meledak. Bisa jadi misalnya dengan tahan guncangan seperti ini dia tidak akan meledak, tapi kalau sudah tidak normal, digoyang sedikit bisa meledak. Nah, gitu. Nah, nanti juga ini akan kita evaluasi, apalagi misalnya diketahui ada korban masyarakat. Nah,
memang informasi yang kami dapat adalah masyarakat setiap ada peledakan akan berduyun-duyun datang ke sana untuk mengambil logam atau mengambil sisa-sisa dari munisi yang sudah diledakkan tadi. Misalnya ada kuningan, ada tembaga yang apabila itu dikumpulkan dijual, kan mempunyai nilai jual gitu ya. Nah, masyarakat mencari itu gitu ya. Nah, nanti itulah prosedur-prosedur yang harus kita strikkan lagi, kita atur lagi bahwa tidak boleh setelah sekian lama misalnya peledakan, setelah ada dinyatakan bahwa itu steril, baru masyarakat boleh masuk. Sebelum itu ya tidak boleh ada yang masuk gitu ya, sehingga kita menghindari terjadi kejadian-kejadian seperti ini di kemudian hari gitu, Pak. Pak, artinya Anda ingin mengatakan bahwa sebetulnya TNI sendiri sudah memiliki protap, namun akan dievaluasi dan juga akan dicari tahu apakah ini protap ini dijalankan sesuai dengan prosedur seharusnya gitu? Ya, setiap kegiatan itu kan ada prosedur tetapnya, ada standar operasi prosedurnya. Jadi kalau kita mau melakukan pemusnahan, tahapan-tahapan apa? A, B, C, D, E misalnya. Oke, misalnya kayak menyupir kendaraan. Tahapan pertama misalnya buka pintu, kemudian memasukkan kunci ke tempat ini. Nah, kira-kira itu kan tahapan-tahapan. Apakah tahapan-tahapan tadi atau prosedur tadi ada yang dilewati atau tidak misalnya? Kalau memang atau kalau sudah dilewati, kenapa masih bisa meledak? Nah, kita harus evaluasi dengan ini berarti ada temuan baru bahwa munisi dengan sekian ini nggak boleh atau ditoleransi nggak bisa dijadikan satu, misal seperti itu ya gitu ya. Nanti kan biarkanlah tim pusat pelatihan angkatan dialah yang lebih tahu tentang. Pangdam 3 Siliwangi, Maijen TNI Dadang Arif Budiman Selasa 13 Mei mendatangi lokasi pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI AD di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Dengan didampingi unsur Forkopimda Kabupaten Garut, Jawa Barat, Pangdam 3 Siliwangi, Maijen TNI Dadang Arif Budiman langsung melihat kondisi terkini pasca ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI AD. Kedatangan Pangdam 3 Siliwangi ini untuk memastikan tidak adanya amunisi yang masih aktif, sekaligus memantau penyisiran yang dilakukan petugas. Tampak terlihat sejumlah kendaraan truk yang digunakan untuk membawa amunisi. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, pemakaman salah seorang korban dari ledakan pemusnahan amunisi dilakukan di Kampung Sukasantri, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Pemakaman almarhum Mayor CPL Anda Rohanda dilakukan secara militer. Almarhum Mayor CPL Anda Rohanda dibawa ke pemakaman umum di Kampung Sukasantri, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Proses pemakaman berlangsung secara militer dan sebelum dimakamkan, upacara penghormatan terakhir bagi almarhum dilaksanakan. Pasukan disiapkan. Lapor, upacara pemakaman jenazah. Siap, dimulai. Lanjutkan. Suasana haru terlihat saat almarhum dimasukkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Selain pihak keluarga dan TNI, warga sekitar pun ikut mengantarkan almarhum Mayor CPL Anda Rohanda ke pemakaman. Menurut anak pertama almarhum, Khalis Fikri, dirinya terakhir bertemu ayahnya pada akhir bulan Februari lalu dan selalu berkomunikasi lewat telepon. Bapak orangnya gigih ya, disiplin, nggak pernah ngeluh juga. Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba kejadian begitu cepat ya. Jadi saya dapat kabar hari Senin ya, itu jam 9:30 dapat kabar, tapi masih simpang siur. Jadi nunggu kepastian dari dinas dulu. Kemudian dari pihak dinas datang ke rumah memberitahu bahwa benar Bapak ada di kejadian tersebut. Almarhum Mayor CPL Anda Rohanda merupakan salah seorang korban dari ledakan pemusnahan amunisi yang dilakukan di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut pada hari Senin kemarin. Naufal Rabani, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Puluhan preman ditangkap kepolisian dalam razia aksi premanisme di Kota Bandung. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar sepekan. Deddy Mulyadi tanggapi pelaporan orang tua ke Komnas HAM dan kritikan DPR terkait pembinaan pendidikan karakter pelajar di barak militer. KDM menyebut seharusnya yang melapor orang tua yang anaknya di barak militer. Pro kontra kebijakan Gubernur Jabar terkait pelajar dibina khusus di barak militer masih terus bergulir. Selain kritikan dari anggota DPR, Deddy Mulyadi juga dilaporkan ke Komnas HAM oleh orang tua pelajar melalui Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Indonesia ke Komnas HAM. Menanggapi polemik tersebut, Deddy Mulyadi menjelaskan jika yang seharusnya melaporkan adalah orang tua yang anaknya tengah menjalani pendidikan karakter di barak militer. Sementara untuk kritikan DPR, Deddy mengucapkan terima kasih karena selalu diawasi dan diingatkan. Oke nih, kan logikanya yang melaporkan itu harusnya orang tua yang anaknya masuk pusat pelatihan bela negara. Ini kan anak-anak yang dikirim di sini berdasarkan keinginan orang tuanya. Jadi makanya kan harusnya objek yang dilaporkan itu objek yang dia itu merasa dirugikan atas tindakan itu. Kan ini kan orang tuanya yang meminta. Jadi ya nanti biar yang mempertanggungjawabkannya orang tuanya, karena kan saya diserahin oleh orang tuanya karena ketidaksanggupan dia menangani di rumah, maka diserahin untuk melalui pola pendekatan pendidikan bela negara ini. Adapun Gubernur Jabar menyatakan pendidikan khusus pelajar di barak militer di Purwakarta diperpanjang 4 hari ke depan. Dari yang awalnya direncanakan 14 hari, ditambah 4 hari lagi. Kemudian pelajar akan melanjutkan pendidikan di Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB Purwakarta. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Puluhan preman dan juru parkir liar diamankan petugas kepolisian dalam razia aksi premanisme di Kota Bandung. Mereka ditangkap di kawasan terminal, pasar, dan pusat keramaian di Kota Bandung. Selain preman, para juru parkir juga diamankan petugas polisi. Dikarenakan saat razia mereka kedapatan tidak mengantongi identitas dan kelengkapan izin sebagai petugas juru parkir dari Dinas Perhubungan Kota Bandung. Kapolres Tabes Bandung Kombes Budi Sartono menjelaskan, razia 75 preman ini menindaklanjuti banyaknya aduan masyarakat terkait aksi premanisme dan juga instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk memberantas setiap aksi premanisme. Jadi ini terus kita akan laksanakan operasi terus. Kami harapkan kami mendapat laporan dari masyarakat jika memang masih ada tempat-tempat yang diduga banyak kegiatan premanisme, tidak segan-segan laporkan. Nanti kami akan turunkan tim ke sana. Nantinya apabila preman yang terjaring razia terbukti melakukan pelanggaran pidana, petugas akan memproses secara hukum. Sedangkan preman yang melakukan pelanggaran ringan akan dilakukan pembinaan oleh petugas kepolisian Polres Tabes Bandung. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, jelang Idul Adha, penjualan sapi kurban di Pasar Hewan Ciwareng, Purwakarta alami peningkatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar sepekan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
Sebanyak 443 jemaah haji serta 8 petugas asal kota Cirebon diberangkatkan pada Senin siang kemarin. Mereka akan berangkat ke Tanah Suci melalui Bandara Kertajati. Isak tangis sejumlah keluarga yang mengiringi prosesi kepergian jemaah haji pecah di halaman Korem 063 Sunan Gunung Jati Cirebon pada Senin siang. Mereka tak kuasa menahan rasa sedih akan ditinggal selama sekitar 1 bulan ibadah haji di Tanah Suci. Tangis mereka juga bercampur bahagia karena dapat mewujudkan impian yang telah diperjuangkan selama belasan tahun. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menyebut tahun 2020 ini, Kota Cirebon memberangkatkan sebanyak 443 jemaah haji. 38 diantaranya adalah warga Kabupaten Cirebon dan 8 petugas jemaah haji. Kloter 10 ini merupakan satu-satunya jemaah haji yang berangkat dari Kota Cirebon. Effendi berpesan agar seluruh jemaah haji menjaga kesehatan agar senantiasa selamat dari awal berangkat hingga pulang nanti. Koordinasi dengan rombongan juga menjadi hal yang harus dilakukan agar tidak terpisah dan hilang. Warga Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon tentunya bersama-sama ada 443 jemaah haji yang hari ini sudah diberangkatkan di Korem. Di Korem yang ini dihadiri juga oleh Pak Dewan, Pak Satori dari DPR RI, ada Pak Dandrem, ada Pak Sekda, semuanya alhamdulillah bisa menghadiri acara tersebut. 443 jemaah haji ini berangkat dari Kota Cirebon menggunakan 10 unit armada bus. Mereka menuju asrama haji Indramayu dan akan diberangkatkan melalui Bandara Kertajati pada Kamis petang besok. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Musim haji resmi dimulai dan ditandai dengan penggulungan atau pengangkatan kiswah Ka'bah dan melapisi kain putih. Proses ini dilakukan oleh pengelola 2 masjid suci Al-Haramain selepas Isya pada Selasa malam was atau Rabu 14 Mei dini hari. Pengangkatan kiswah dimulai dengan mengangkat bagian bawah semua sisi kiswah sepanjang 3 meter dan menutupi bagian yang terangkat dengan kain putih. Proses ini tak sederhana, harus dikerjakan dengan tenaga terlatih dan khusus. Prosesnya dimulai dari membuka ikatan yang kuat kiswah Ka'bah, lalu mengangkat dan menggulung bagian bawah kiswah, termasuk memisahkan sudut-sudut jahitan. Lalu kain putih dipasang pada ketinggian sekitar 3 meter. Tradisi ini merupakan simbol dimulainya musim haji. Tujuan pengangkatan kain kiswah ini agar kiswah tidak rusak, menyusul mulai banyaknya jemaah haji yang berdatangan ke Masjidil Haram. Nantinya kiswah akan diganti dengan yang baru pada tahun baru Muharram 1447 Hijriah. Bulan pertama dalam kalender Islam atau tahun Hijriah setelah selesai musim haji. Jelang Idul Adha, penjualan sapi kurban di Pasar Hewan Ciwareng, Purwakarta alami peningkatan. Penjualan dan pasokan bahkan meningkat hingga 75%. Harga jual sapi juga ikut naik dengan rata-rata kenaikan Rp1 juta per ekor Senin pagi. Aktivitas jual beli di Pasar Hewan Ciwareng, Kabupaten Purwakarta mulai menggeliat jelang mendekati Idul Adha. Pada pedagang hewan kurban terlihat sumringah karena penjualan yang terus mengalami peningkatan. Menurut pedagang, mendekati Idul Adha, penjualan hewan ternak khususnya sapi di lokasi ini meningkat hingga 60%. Namun sapi yang banyak terjual yakni sapi ukuran sedang dan besar dengan harga di kisaran Rp20 juta ke atas. Pun untuk harga sapi dan kerbau mengalami kenaikan harga rata-rata Rp1 juta per ekor.
Adanya peningkatan transaksi juga diakui pengelola pasar hewan. Saat ini, pasokan sapi yang masuk di hari pasaran bahkan telah meningkat hingga 75%, yakni dari 200 ekor sapi meningkat hingga 350 ekor sapi yang masuk. Penjualan meningkat dari hari biasanya 200 ekor, sekarang menjelang mau Idul Adha ada penambahan 150 ekor, 350 ekoran yang masuk. Berarti hampir 50% lebih, Pak? Ya. Dari hari normal pasar biasanya? Iya, biasanya kan 200-an, Pak. Nah, sampai mudah-mudahan sampai puncaknya mencapai 500 atau 600 ekoran. Udah mulai banyak yang belanja. Ya. Ada peningkatan kira-kira kisaran berapa persen, Bu? Ya 60%, 70% udah ada. Udah ada. Untuk harga gimana, Bu? Harga yang laku yang di harga 20, 21, yang harga sapi kecil-kecil malah kurang lakunya. Oh, malah kurang. Iya. Berarti dari 20-an ke atas, 20 Bu ya? ke atas, udah mulai banyak yang belanja itu. Bu, kalau sapi yang ini dari mana, Bu, datangkan Ibu? Ini campur dari Lampung, Palembang, sama Jawa, Jawa Timur, Jember, Juwangi, di sini semua kumpul semua. Harga ternak sapi di Pasar Hewan Purwakarta bervariasi tergantung jenis sapi dan bobot atau ukuran. Sapi dijual mulai dari kisaran 17 juta hingga 35 juta rupiah. Sementara sapi yang dijual didatangkan dari berbagai wilayah seperti Lampung, Pati, hingga Jember di Jawa Timur. Diperkirakan transaksi penjualan akan kian meningkat hingga jelang Idul Adha nanti. Henry Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar sepekan episode hari ini. Saya Ninda Destiani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.